sekalian. Ya, pastinya luar biasa. Selamat datang di ibadah Jurnal GB Crown Palace Semarang. Ibadah minggu kedua kita ini akan mengambil tema seri Natal, episode Ku Mau Taat. Sebelum beribadah, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada minggu hari ini kami semua telah diberikan berkat-Mu untuk dapat bangun pada pagi hari tadi dan berkumpul di gereja GB Crown Palace ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami kelancaran dan kemudahan dalam menangkap firman yang Kau sampaikan pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Kami sekarang mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa, sebab kami mau taat untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh
di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami mau berikan hati kami Tuhan sepenuhnya hanya bagi-Mu Bapa. Seluruh hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah Tuhan setiap jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, berikan kami roh yang mau tunduk dan taat akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup Tuhan dan selalu menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Ya Tuhan, biarlah kami mau Tuhan memberikan hati kami dan jiwa kami kepada-Mu Bapa. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki hati hamba, yang mau sungguh-sungguh cinta akan Engkau, dan mendengarkan setiap firman-firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga Tuhan. Berikan kami hati Bapa, yang sungguh-sungguh Tuhan mau mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami tumbuh Tuhan menjadi anak terang Tuhan, yang selalu menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah-Mu, dan hati kami bersuka Tuhan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah, adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, Kak Nina ajak adik-adik semua untuk duduk diam dan fokus mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, gak kerasa kita udah memasuki bulan Desember. Bentar lagi tahun baru ya adik-adik. Cepat banget ya. Nah, berbicara tentang bulan Desember ini, tentunya kita akan merayakan suatu perayaan yang besar untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, perayaan apakah itu?
Ya, apalagi kalau bukan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia atau yang biasa disebut dengan Natal. Nah, berbicara tentang hari kelahiran Tuhan, ada beberapa orang nih yang dijumpai Tuhan baik sebelum dan sesudah Tuhan lahir ke dunia. Nah, sebelum Tuhan lahir, Tuhan menampakkan diri kepada dua orang yang bernama Maria dan Yusuf. Setelah Tuhan lahir, Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Majus dan para gembala. Nah, minggu lalu kita sama-sama belajar dari seorang yang bernama Maria, yaitu adik-adik. Kita belajar dari ketaatan seseorang yang bernama Maria. Nah, adik-adik masih ingat gak ketaatan seperti apa yaitu? Adik-adik atau jangan-jangan adik-adik lupa? Nah, kalau adik-adik lupa atau adik-adik yang belum sempat nonton, Kak Nina mau kasih sedikit review tentang ketaatan Maria. Nah, Maria ini adalah seseorang perempuan yang dipilih Tuhan sebagai perantaraan kelahiran Tuhan ke dunia ya adik-adik. Nah, Tuhan pilih Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus. Nah, padahal pada saat itu Maria masih belum menikah adik-adik. Nah, meskipun dia tahu resikonya bahwa dia akan dikucilkan oleh orang-orang, dia akan dibenci orang-orang, dia akan dimarahi orang-orang, bahkan dia akan dihukum dirajam batu sampai mati, tapi dia tetap taat dengan perintahnya Tuhan adik-adik. Dia mengatakan bahwa kemarin dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh kedua yang bernama Yusuf. Jadi tema kita di minggu ini yaitu tentang ku mau taat ya adik-adik. Ketaatan dari seorang Yusuf. Adik-adik tahu nggak Yusuf itu siapa? Ya, kalau adik-adik mau tahu, kita sama-sama baca dulu yuk ayat Alkitab kita di hari ini. Kita baca di Injil Matius 1 ayat 18 sampai ke 24. Injil Matius 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Yang mengatakan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di ayat ke-24 ini adalah ayat emas kita, jadi harus baca sama-sama ya. Di ayat emas kita di minggu ini ada di 1 Injil Matius ayat yang ke-24 yang mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, seperti yang kita baca tadi, Yusuf itu adalah tunangan Maria, adik-adik. Tunangan itu apa sih, Kak? Nah, tunangan itu adalah proses sebelum pernikahannya, adik-adik. Nah, pada saat itu Yusuf tahu Maria sedang mengandung bayi. Padahal pada saat itu mereka belum menikah adik-adik. Nah, mungkin pada saat itu perasaan Yusuf sedih, marah, kecewa kepada Maria. Tapi karena Yusuf memiliki hati yang tulus, dia berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam.
sehingga tidak mempermalukan Maria. Tapi Tuhan tahu isi hatinya Yusuf. Tuhan tahu niatan hati Yusuf. Jadi Tuhan menjumpai Yusuf lewat mimpinya dan mengatakan, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus." Nah, setelah Yusuf dijumpai Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf adik-adik? Seperti yang dikatakan di ayat mas kita hari ini, di ayat yang ke-24 yang mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, jadi mungkin yang dialami Yusuf itu juga di pikiran kita nggak masuk akal ya adik-adik, di luar akal sehat manusia. Tapi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, Yusuf tetap melakukan karena dia taat. Nah, di sini kita bisa sama-sama belajar 3 hal dari seseorang yang bernama Yusuf ya adik-adik. Nah, 3 hal itu yang pertama yaitu adalah dari ketulusannya adik-adik. Nah, seperti yang Kak Nina sampaikan tadi, seperti yang kita sama-sama baca di ayat Alkitab tadi, bahwa Yusuf itu adalah orang yang tulus hatinya. Dia tidak ingin mencemarkan nama Maria, dia tidak ingin mempermalukan Maria. Nah, jadi kita juga bisa contoh dari Yusuf adik-adik. Kita tidak mempermalukan mama papa, kita tidak mempermalukan bapak dan ibu guru, kita tidak mempermalukan saudara-saudara kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada sesama, taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru, bapak guru, dan rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang baik sehingga dapat membanggakan mama dan papa. Nah, yang kedua yaitu berani percaya walaupun tidak masuk akal. Nah, seperti yang kita sama-sama belajar tadi, bahwa Yusuf itu percaya, taat sama Tuhan. Meskipun perintah Tuhan itu nggak masuk akal, apa yang dikatakan Tuhan itu nggak masuk akal. Memang ya adik-adik, menurut kakak, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu nampaknya nggak masuk akal ya. Banyak yang nggak masuk akal di luar kepala kita lah pokoknya. Tapi ingat bahwa apa yang nggak masuk akal untuk kita itu masuk akal untuk Tuhan. Apa yang nggak mungkin untuk kita itu mungkin bagi Tuhan. Nah, mungkin saat ini adik-adik sedang menghadapi suatu pergumulan, suatu permasalahan yang besar yang mungkin buat adik-adik itu mustahil lah untuk dijalani, mustahil untuk dikerjakan. Nah, tapi ingat, kita memiliki Tuhan yang memiliki pemikiran yang nggak masuk akal. Kita memiliki Tuhan yang segala sesuatunya tuh mungkin bagi Tuhan. Kita cukup percaya dan taat pada Tuhan. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir yang bisa kita ambil contoh dari seseorang yang bernama Yusuf, yaitu bersedia menjadi alatnya Tuhan. Nah, seperti yang Kak Nina sampaikan tadi adik-adik, bahwa Yusuf dan Maria itu adalah orang yang dipakai Tuhan sebagai perantaraan kelahiran Tuhan ke dunia ini adik-adik. Nah, mereka dipakai Tuhan supaya Tuhan bisa lahir ke dunia ini. Nah, kita juga bisa nih jadi perantaraan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa, Kak? Nah, dengan cara kalau Tuhan kasih kita bakat seperti pintar menyanyi, menari, pintar main musik, pintar storytelling mungkin, ya pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, misalnya dalam pelayanan di GC atau dalam hal-hal positif lainnya. Nah, yang selanjutnya adik-adik juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya adik-adik. Misalnya kita bisa menolong orang-orang yang lemah di sekitar kita, kita bisa memberikan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi di hari ini kita telah sama-sama belajar dari ketaatan seorang yang bernama Yusuf. Kita bisa belajar dari ketulusannya, dia tetap percaya dan taat meskipun itu tidak masuk akal sekalipun. Nah, dan yang terakhir kita juga bisa belajar dari
bagaimana dia mau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk Kak Nina ajak adik-adik untuk doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan atas setiap kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk kami taat meskipun Tuhan itu tidak masuk akal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk bisa memiliki hati yang tulus dan mau menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.